Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Imam As-Sabki, bahwa ketika seseorang belum memperoleh dakwah Nabi, belum pernah mendengar ajakan masuk ke dalam Islam, tidak ada dakwah Nabi, belum nyampe kepadanya dakwah Nabi, maka orang yang seperti itu tidak boleh diperangi. Dan orang yang seperti itu ketika dia meninggal, maka dia adalah termasuk ahli surga. Artinya dia tidak masuk ke dalam neraka karena belum pernah memperoleh ajakan, belum pernah mendengar ada agama yang namanya agama Islam. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia belum pernah mendengar atau belum memperoleh ajakan untuk memeluk agama Islam, menurut pendapat ulama yang disampaikan oleh Imam As-Sabki, orang yang seperti itu adalah bukan ahli neraka, dia adalah ahli surga. Dia akan masuk ke dalam surga melalui nanti al-imtihan, pengujian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang memeranginya dan sampai membunuhnya, ada beberapa pendapat, di antaranya adalah ketika seseorang membunuh orang yang belum diajak masuk ke dalam Islam, belum diseru dengan seruan Islam, lalu ia membunuhnya, maka pendapat pertama, orang itu akan memperoleh atau harus memberikan kafarat dan jizyat. Pendapat yang satu lagi, orang yang seperti itu tidak perlu membayar kifarat, membayar denda, tidak perlu membayar jizyah. Kenapa? Karena orang yang seperti itu dia belum jelas keislamannya, karena dia belum masuk Islam. Orang yang memperoleh kafarah atau membayar denda adalah orang yang dibunuh, itu adalah orang yang masuk ke dalam Islam. Seperti seseorang yang membunuh orang Islam lainnya, maka dendanya adalah dengan memberikan atau mengganti dengan binatang bernama unta atau seharga dengan harga unta itu. Oleh karena itu, karena dia belum jelas keislamannya, karena belum memperoleh dakwah, belum ada ajakan dari orang yang mendakwahkan ke dalam Islam, maka pendapat yang kedua, orang yang seperti itu tidak memperoleh kafarat ketika ia membunuhnya. Berikutnya, apa yang disampaikan pendapat dari Imam Nawawi. Imam Nawawi juga menjelaskan di dalam kitab Syarah Muslimnya, wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi berkata fi syarhi Muslimin, di dalam kitab Syarah Muslim, fi mas'alati atfalil musyrikin, tentang permasalahan anak-anak yang lahir dari rahim orang yang musyrik. Bagaimana anak yang lahir dari orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir, ketika masih kecil dia meninggal, apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau menyampaikan al-madhabus sahihu, pendapat yang benar, kata Imam Nawawi, al-muhtarul ladzi sara ilaihil muhaqqiqun, yang dipilih oleh para peneliti Al-Qur'an dan hadis, para pentahqiq Al-Quran dan hadis, yang
memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, menurut mereka anak-anak yang lahir dari orang tua yang kedua-duanya musyrik atau kafir, annahum fil jannati, maka anak-anak itu ketika meninggal dalam keadaan masih kecil, dia adalah berada di dalam surga. Kenapa kok anak-anak orang musyrik, anak-anak orang kafir meninggal di waktu kecil, belum balik dia meninggal kok berada di dalam surga? Dasarnya adalah liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kami mengadab hatta nab'atha rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul. Bagaimana dia akan dimasukkan ke dalam neraka padahal dia belum memperoleh dan belum ada kewajiban, belum ada taklif tentang Islam, dan dia belum ada ajakan masuk ke dalam Islam karena dia belum balik. Maka ketika ada anak yang belum balik kemudian dia meninggal, maka tempatnya adalah di surga berdasarkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengadab kecuali kami telah mengutus seorang rasul. Qala, Imam Nawawi menjelaskan, wa idza kana la yu'adzabul balighu, kalaulah orang yang sudah balik saja tidak diadab, orang yang sudah balik saja tidak diadab, likaunihi lam tablughud da'watu, karena kondisinya ia belum memperoleh dakwah. Orang yang sudah balik belum memperoleh dakwah, belum ada ajakan masuk ke dalam Islam, itu tidak diadab. Fa ghairuhu aula, maka anak yang belum balik itu lebih berhak lagi masuk ke dalam surga. Yang belum sampai dakwah dan dia sudah balik, itu saja dia tidak masuk ke dalam neraka, apalagi anak kecil yang belum balik, tentu saja dia lebih berhak masuk ke dalam surga. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya. Intaha, sampai di situ penjelasan Imam Nawawi. Wa in qulta, lalu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti beliau menyampaikan, wa in qulta, kalau kamu bertanya, hadzal maslaku alladzi qarartahu, cara ini yang telah engkau tetapkan, hal huwa amun fi ahlil jahiliyati kullahum, apakah ini umum untuk seluruh orang-orang jahiliyah? Artinya apakah setiap orang jahiliyah itu akan masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka? Apakah ini semuanya adalah umum untuk orang-orang jahiliyah seluruhnya? Qultu, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, la, tidak, bal huwa khasun, tapi itu adalah khusus, tidak untuk seluruh orang yang hidup di masa jahiliyah, tapi itu adalah khusus biman lam tablughu da'watu nabiyyi aslan, khusus untuk orang yang belum memperoleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang belum memperoleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi baik Nabi yang sebelumnya maupun Nabi yang sesudahnya, maka orang yang seperti itu dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga kalau dia telah memperoleh dakwah dari Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena ada orang-orang yang secara turun-temurun atau secara sanad ia memperoleh dakwah dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu mereka yang telah memperoleh dakwah dari Nabi, maka orang ini dia ketika dia tidak beriman kepada Allah, orang itu tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mereka belum mendapatkan dakwah dari ajaran Nabi Isa alaihi salam, karena Rasulullah belum diutus, maka orang yang seperti itu tidak akan memperoleh hukuman berupa neraka karena belum memperoleh dakwah dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Apakah masih ada dakwah
atau ajaran Nabi Isa yang dibawa oleh orang masih ada, hanya saja sedikit sekali, tidak banyak yang mendakwahkannya. Kama man balaghathu minhum da'watu ahadin minal anbiya'i sabiqin, seperti orang yang memperoleh dakwah salah satu di antara nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu di sini maksudnya adalah bisa Nabi Isa alaihissalam, bisa sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ketika seseorang telah memperoleh dakwah atau ajakan untuk bertauhid dari nabi-nabi terdahulu, kemudian summa asarra ala kufrihi, sudah diajak seperti itu, ada yang menyerukannya lalu ia bersikeras untuk kafir, mengingkari apa yang diajak dari orang tersebut, fahuwa finnari qat'an, maka ketika orang yang diajak untuk bertauhid tadi kemudian dia menentang, maka dia akan masuk ke dalam neraka secara pasti. Wa hadza la niza'a fihi, dan ini tidak ada pertentangan pendapat di antara ulama. Ulama sepakat kalau ada orang telah memperoleh dakwah dari Nabi lalu ia bersikeras untuk kafir, maka orang yang seperti itu tetap masuk ke dalam neraka secara pasti. Lain halnya ketika orang itu tidak memperoleh dakwah sama sekali dan tidak tahu dakwah sama sekali. Ketika sudah tahu dan memperoleh dakwah lalu ia tetap ingkar, tetap ia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara pasti orang itu masuk ke dalam neraka, dan ini tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Wa ammal abawani syarifani, adapun kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, kedua orang tua Nabi SAW asy-syarifani yang kedua-duanya adalah mulia. Fadzahiru, secara zahirnya, min halihima, kondisi keduanya, madzahabat ilaihi hadhihi ta'ifatu, keduanya itu berdasarkan pendapat orang ini, pendapat kelompok ini. Kelompok mana? Kelompok orang yang belum memperoleh dakwah dari Nabi, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka karena belum memperoleh dakwah. Maka berdasarkan pendapat dari kelompok ini, min adami bulughihima, karena tiadanya dakwah sampai kepada kedua orang tua Nabi, min adami bulughihima dakwatu ahadin, belum ada dakwah seseorang, belum ada ajakan seseorang yang mengajak kepada orang tua Nabi, yang mengajak kepada ayah Nabi, yang mengajak kepada ibu Nabi, belum ada dakwah kepada keduanya. Lima jumu'i umurin, karena beberapa hal dakwah tidak sampai kepada orang tua Nabi itu karena beberapa hal. Di antaranya adalah ta'akhkhara zamanuhuma, orang tua Nabi hidup di akhir kenabian Nabi Isa alaihissalam. Jadi karena hidup di akhir kenabian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa sudah tidak ada, syariatnya sudah enggak tahu kemana, yang membawa juga sudah enggak tahu di mana tempatnya, di mana rimbanya. Maka karena berada di akhir kehidupan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa ba'uda ma bainahuma wa bainal anbiya'i sabiqin, dan orang tua Nabi hidup itu jauh antara hidupnya kedua orang tua Nabi dengan Nabi yang sebelumnya. Syariatnya sudah tidak tahu kemana perginya. Fa inna akhiral anbiya'i, dan sesungguhnya Nabi yang akhir qabla bi'sati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang paling akhir sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan orang tua Nabi hidup di akhir ini. Nabi Muhammad belum diutus, Nabi Isa sudah tidak tahu lagi di mana syariatnya, karena yang membawa syariat itu sedikit sekali. Oleh karena itu, karena orang tua Nabi hidup di akhir zaman syariat Nabi Isa alaihissalam,
wa kanatil fatratu, dan itu adalah zaman fatrah, wa kanatil fatratu bainahu wa baina bi'sati nabiyina, maka zaman fatrah itu adalah zaman antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika syariat Nabi Isa alaihissalam itu sudah mulai kikis, sudah mulai hilang, Nabi Muhammad belum diutus, itulah namanya zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan syariat. Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam hilang, syariat baru belum muncul. Syariat dari Rasulullah belum muncul karena Rasulullah belum dibi'tsah. Maka zaman inilah yang disebut dengan zaman fatrah, zaman antara berakhirnya syariat Nabi Isa alaihissalam atau hilangnya syariat Nabi Isa alaihissalam dan belum munculnya syariat baru yang dibawa oleh Nabi baru, yaitu belum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahwa sitti mi'ati sanatin, kurang lebih sekitar 600 tahun. Jadi masa kekosongan syariat itu kurang lebih sekitar 600 tahun. Mulai dari Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW diutus, sampai sebelumnya 600 tahun, sampai Nabi diutus, itulah masa kekosongan syariat. Dan itulah yang disebut dengan zaman fatrah. Dan di dalamnya ada kejahilian pada manusia. Tsumma innahuma kana fi zamanin jahiliyatin. Lalu keduanya, orang tua Nabi SAW itu berada di zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Kebodohan bukan berarti mereka nggak punya akal, tidak. Mereka tidak tahu syariat, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang dia tahu adalah sesuai dengan akalnya, karena akalnya belum memperoleh petunjuk wahyu. Maka pendapat antara satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda tentang kebenaran, karena akalnya belum dibimbing oleh wahyu. Ketika akal seseorang sudah dibimbing oleh wahyu, maka pendapat antara satu dengan yang lain bisa sama kebenarannya, karena berdasarkan wahyu kebenarannya, bukan semata-mata dengan akal. Kedua orang tua Nabi SAW hidup di zaman jahiliyah, wa qatab bakal jahlul ardu, dan mulailah muncul pada saat itu kejahiliahan di muka bumi ini syarqan wa ghorban, mulai dari penjuru timur sampai penjuru barat. Di situ banyak sekali orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu hukum. Bukan berarti jahiliyah itu bodoh, tidak tahu baca tulis. Mereka tahu baca tulis, akan tetapi mereka tidak mengerti tentang hukum yang Allah syariatkan. Oleh karena itu dikatakan dia adalah jahil atau jahiliyah. Wa faqada man ya'rifu syara'i'a, lalu menghilanglah orang-orang yang mengetahui syariat Nabi Isa. Karena orang-orang yang mengetahui syariat Nabi Isa ini menghilang, maka tidak ada yang menyampaikan secara banyak syariat Nabi Isa kepada orang-orang yang hidup pada saat itu. Inilah yang dikatakan bahwasanya mereka yang memperoleh dakwah lalu ia tetap mengingkarinya, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka secara pasti dan tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan syariat itu jarang sekali, ada tapi tidak banyak, tidak mewakili seluruh manusia yang ada pada saat itu, tidak bisa mengcover seluruh manusia yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, karena menghilangnya orang yang mengetahui syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, wa yablughu da'wata, dan menyampaikan dakwahnya kepada manusia yang lain, maka di sini orang yang tidak memperoleh dakwah, tidak memperoleh syariat Nabi Isa, orang yang seperti itu dia akan masuk ke dalam surganya Allah, tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika menolak setelah memperoleh dakwah dari beberapa orang yang mengetahui syariat Nabi Isa, dan ia menyampaikan dakwah itu kepada orang itu, lalu orang itu menolak dan dia bersikeras kekafirannya, dia tetap memilih kafir, maka secara qat'i dia masuk ke dalam neraka. Dan ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ala wajhiha,
berdasarkan kondisi ini, yaitu kondisi menghilangnya orang-orang yang mengetahui syariat Nabi Isa alaihissalam dan menghilangnya orang-orang yang menyampaikan dakwahnya, dakwah ajakan Nabi Isa alaihissalam, illa nafaran yasiran, yang ada hanya sedikit sekali. Jadi yang mengetahui syariat dan menyampaikan dakwah itu hanya sedikit sekali yang ada. Min ahbari ahlil kitabi, siapa mereka yang sedikit ini? Yang sedikit ini yang memperoleh syariat Nabi Isa, memperoleh dakwah Nabi Isa alaihissalam dan menyampaikan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam itu hanya sedikit sekali. Mereka itu adalah ahbaru ahlil kitab, mereka itu adalah rahib-rahib ahli kitab, yaitu rahib-rahib Yahudi, rahib-rahib Nasrani, rahib-rahib ahli kitab. Dan mereka itu mufarriqina fi aktaril ard, mereka itu tidak berada di satu tempat, tetapi mereka terpencar di satu tempat ke tempat lain karena cuma sedikit orangnya. Mereka terpencar di belahan bumi, kasyam, seperti di daerah Syam. Oleh karena itu, dulu ketika Rasulullah SAW itu sudah mulai remaja, itu pernah diajak oleh pamannya untuk berdagang ke daerah Syam. Sampai di situ ketemu dengan seorang rahib, pendeta Bukhaira. Ketika bertemu dengan seorang rahib bernama Bukhaira ini, lalu Bukhaira yang pendeta ini menemui pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Pamannya Nabi ini dikasih tahu bahwa orang yang dibawa, anak yang dibawa ini memiliki ciri-ciri kenabian. Beliau melihat di dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam bahwasanya akan ada datang Nabi yang baru, dan ciri-cirinya ada berada anak remaja yang dibawa oleh Abu Thalib ini, oleh pamannya ini. Maka dikasih tahu supaya hati-hati untuk menjaga anak ini, karena ini adalah pembawa risalah alam untuk rahmatan lil alamin. Maka harus dijaga karena dia masih belum dewasa, masih remaja. Nah, ini bertemunya adalah ketika Rasulullah yang masih remaja diajak pamannya untuk berdagang di daerah Syam. Nah, di Syam ini ada orang yang mengerti tentang syariat Nabi Isa, ada orang yang mengerti tentang bagaimana cara menyampaikan dakwahnya Nabi Isa. Dan yang ada ini diantaranya adalah di Syam wa ghairiha dan yang lainnya. Walam ya'had lahuma taqallubun fil asfari. Sementara itu orang tua Nabi SAW tidak tahu pergi kemana-mana. Artinya dia tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah pergi ke Syam, tidak pernah pergi kemana-mana siwal Madinati, kecuali ke Madinah. Orang tua Nabi itu ketika dia pergi tidak pergi kemana-mana ke daerah yang lain kecuali ke daerah Madinah. Oleh karena itu tidak pernah ketemu dengan orang-orang yang mengetahui syariat Nabi Isa, orang tua Nabi. Karena tidak bertemu dengan orang-orang yang mengetahui syariat Nabi Isa, maka orang tua Nabi belum mendapat dakwah, belum mendapat ajakan masuk ke dalam Islam. Wala amara amran tawilan, dan kebetulan orang tua Nabi itu umurnya tidak panjang. Ya, kurang lebih barangkali meninggalnya itu sekitar umur 18 tahun. Jadi enggak panjang, umur 18 tahun sudah menikah dan sudah mengandung seorang anak. Umurnya tidak panjang. Bihaitsu yaqaulahuma fit tankibi wa taftisi. Sementara itu keduanya, orang tua Nabi, ayahnya Nabi, itu sibuk dengan mencari penghidupan. Di antaranya adalah pergi ke Madinah itu tadi untuk mencari kurma untuk diberikan kepada keluarganya. Fa inna walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ish minal umri illa qalilan, tidak panjang umurnya kecuali hanya sedikit. Artinya umurnya tidak panjang. Orang tua Nabi SAW itu umurnya tidak panjang. Qala al-Imam Al-Hafidh Salahuddin Al-Allai. Lalu Imam Al-Hafidh Salahuddin Al-Allai beliau menyampaikan fi kitabi, di dalam kitabnya Ad-Durratus Saniyatu fi Maulidi Sayyidil Bariyah
yaitu kitab Ad-Durrah Saniyah fi Maulidi Sayyidil Bariyah. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya itu, kana sinnu Abdillah, umur orang tua Nabi bernama Abdullah, kina hamalat minhu Aminatun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aminah mengandung anak Abdullah. Pada saat itu mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah mengandung di dalam kandungannya bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abdullah, nahwa thamaniyata asyara aman, umurnya kurang lebih sekitar 18 tahun. Jadi ketika Nabi berada di dalam kandungan ibunya Aminah, itu ayahnya itu berusia 18 tahun. Tsumma dzahaba ilal Madinati. Pada saat usia 18 tahun itu, yang sudah mengandung istrinya, anaknya yaitu Rasulullah SAW, beliau tinggal menuju ke Madinah. Untuk apa Abdullah pergi ke Madinah? Liyam taro minha tamaron, untuk mencari kurma, untuk membeli kurma, karena di Madinah itu banyak kurma. Di Madinah itu daerahnya subur, maka tanaman-tanamannya pun tumbuh subur di situ dan banyak kurma di situ. Abdullah pergi ke Madinah untuk mencari tamar, untuk mencari kurma, li ahlihi, yang gunanya adalah dibawa untuk keluarganya, mencari nafkah, mencari kurma, dibawa untuk keluarganya. Fama tabiha, dengan izin Allah, orang tua Nabi Abdullah meninggal di Madinah itu. Meninggalnya di mana? Inda akhwalihi, meninggalnya di hadapan paman-paman dari sebelah ibunya. Abdullah itu punya ibu dan ia meninggal di hadapan paman-pamannya dari sebelah ibunya, min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Jadi dari sebelah ibunya itu adalah keturunan dari Bani Najjar. Wan nabiyyu humila, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih ada dalam kandungan. Jadi orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di dalam kandungan itu masih berusia 18 tahun. Abdullah masih berusia 18 tahun. Alas sahihi, berdasarkan pendapat yang benar. Berdasarkan pendapat yang benar, orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 18 tahun dan Nabi masih berada di dalam kandungan. Jadi dalam riwayat belum sampai Nabi lahir, orang tua Nabi meninggal. Maka di sini orang tua Nabi umurnya sangat pendek. 18 tahun orang tua Nabi meninggal. Wa ummuhu, dan ibunya qaribatun min dzalika, dekat di daerah situ. La syama, apalagi waya imra'atun masunatun, orang tua Nabi, ibu Nabi itu adalah seorang perempuan yang terjaga. Muhajjabatun fil baiti, yang terlindungi di rumah, anil ijtima'ir rijali, yang tidak pernah berkumpul dengan laki-laki yang lain. Jadi orang tua Nabi itu sangat terpelihara. Ibunya enggak pernah keluar dari rumah untuk bertemu dengan laki-laki yang lain yang bukan muhrimnya. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari orang tua yang sangat terjaga. Ayahnya itu belum pernah mendapat dakwah dari Nabi siapapun, sehingga ayahnya, orang tua Nabi itu ada di antara mereka yang berbunyi bahwasanya orang tua Nabi itu berada di dalam neraka. Berdasarkan ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengadab kecuali kami telah mengutus seorang rasul. Maka pendapat yang mengatakan orang tua Nabi masuk ke dalam neraka itu adalah dusta. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan nyatanya orang tua Nabi meninggal pada usia 18 tahun dan Nabi tidak pernah pergi kemana-mana kecuali pergi ke Madinah untuk mencari nafkah. Dan Nabi tidak pernah pergi ke Sam. Sementara itu di Sam itu ada seorang pendeta namanya Bukhairah yang mengetahui syariat Nabi Isa, sehingga orang tua Nabi tidak memperoleh dakwah dari para
ahbar ahli kitab, para rahib ahli kitab tidak pernah memperoleh kabar tentang nabi-nabi terdahulu, belum pernah mendapat dakwah. Karena belum pernah mendapat dakwah, maka orang yang seperti ini belum pernah mendapat dakwah dari nabi sebelumnya, maka orang yang seperti ini tidak dimasukkan ke dalam ahlul nar, kelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena belum memperoleh dakwah berdasarkan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Barangkali sampai di situ saja dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Satu dulu saya jawab. Ketika orang belum sampai dakwah kepadanya, apakah itu anak maupun orang dewasa, sama sekali belum tahu, belum pernah mendengar apa itu Islam, belum pernah mendengar ajakan-ajakan, belum sama sekali dia memperoleh dakwah, maka orang yang seperti itu tidak dikategorikan sebagai ahli neraka. Tetapi ketika dia hidup di kota ini rasanya sangat tidak mungkin, karena melalui televisi dia tahu, melalui HP dia tahu, melalui Android dia tahu. Orang-orang yang seperti itu bisa berkemungkinan terjadi ketika dia adalah termasuk suku pedalaman. Suku pedalaman artinya dia pun orang yang tidak pernah keluar sama sekali. Karena suku pedalaman di Jambi ini yang disebut dengan suku Kubu, itu pun mereka sudah banyak yang keluar dan mereka sudah banyak yang tahu, dan bahkan sudah banyak yang menyampaikan kepada mereka dakwah-dakwah ini. Di antaranya adalah ada seorang namanya Asman Hatta, itu suka mendakwah di daerah suku Kubu yang seperti itu, dan dia memiliki kedudukan tinggi di daerah suku Kubu itu. Dan ini juga sudah sulit sekali terjadi, dan ini jarang sekali terjadi. Barangkali kalau kita lihat di dalam daerah-daerah seperti barangkali suku Mente, barangkali ya, yang kecil itu, yang belum sampai dakwah kepadanya, ketika ketemu orang pun dia takut, bisa jadi yang seperti itu dia tidak memperoleh dakwah. Artinya gini, siapapun orang yang belum pernah memperoleh dakwah Nabi, kalau yang sekarang ini adalah Nabi Muhammad SAW, kalau pada zaman jahiliyah dulu adalah dakwah Nabi Isa alaihissalam, siapapun yang belum memperoleh dakwah Nabi, maka orang itu tidak masuk pada golongan ahli neraka. Dia akan selamat dari neraka dengan catatan nanti akan mengikuti imtihan namanya, akan mengikuti perintah Allah. Ketika Allah perintahkan dia taat atau tidak. Ketika dia taat maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi ketika dia tidak taat akan diseret ke dalam neraka. Nanti Allah akan perintah kepadanya melalui malaikat, udkhulun nar, masuklah kalian ke dalam neraka. Pada saat itu ada orang yang langsung saja ketika diperintah masuklah kalian ke dalam neraka, langsung dia masuk ke dalam neraka. Ternyata neraka yang dia masuki tidak panas sama sekali, dan dia selamat dari neraka itu karena nerakanya tidak panas. Nah, ada yang ketika diperintah udkhulun nar, masuk kalian ke dalam neraka, mereka pergi rame-rame menuju ke neraka. Sampai di situ di dekat neraka itu manusia sibuk mekek-mekek, dan akhirnya dia takut. Ketika dia takut, nggak jadi dia masuk ke dalam neraka, lalu ngadap kepada Allah lagi, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu masuk ke dalam neraka. Akhirnya karena dia tidak mau masuk ke dalam neraka sesuai dengan perintah Allah, diseretlah oleh malaikat dan masuklah dia ke dalam neraka Allah. Ini namanya imtihan. Imtihan pengujian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah oleh Allah udkhulun nar, masuk kalian ke dalam neraka, dia masuk. Rasulullah sampaikan, andaikan dia mentaati perintah Allah yang pertama itu, lalu dia masuk ke dalam neraka, niscaya labardun, nerakanya itu dingin, tidak membakar dan tidak menyakitinya. Akan tetapi karena sudah perintah yang kesekian kalinya baru dia pergi, maka nerakanya menjadi panas dan menyelakai dia. Itu untuk orang-orang yang sudah balik. Tetapi ketika untuk anak kecil, karena orang yang sudah balik saja ketika memperoleh dakwah, artinya ketika dia belum memperoleh dakwah
dia tidak masuk ke dalam neraka, apalagi anak kecil. Yang sudah dewasa belum memperoleh dakwah, dia tidak masuk ke dalam penghuni neraka, apalagi anak kecil, dia akan selamat. Kenapa? Karena dia belum balik. Yang sudah balik saja karena belum sampai dakwah kepadanya selamat, apalagi yang belum balik lebih selamat lagi. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Haji Usman. Iya. Syariat Nabi Isa alaihissalam, apa nama kitabnya? Nabi Isa alaihissalam diberi kitab namanya Injil. Dan kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan di situ ada syariat-syariat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Injil itu yang aslinya saya belum pernah melihat, tetapi kita harus mengimani bahwasanya Allah itu pernah menurunkan namanya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Dan Zabur, Taurat, Injil semuanya itu telah dirangkum oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab atau ayat-ayat yang berada di kitab-kitab Nabi sebelumnya. Satu contoh, ketika ada ayat di dalam surah An-Najm ayat 39 bunyinya wa allaisa lil insani illa ma syaa. Ini ada di dalam surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma syaa, dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya kalau kita yang mengusahakannya, dia tidak memperoleh apa-apa. Ini berdasarkan terjemahan ayat itu, wa allaisa lil insani illa ma syaa. Tapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Ketika kita melakukan sesuatu, orang yang kita maksud itu dia memperoleh apa-apa dari apa yang kita usahakan. Satu contoh, ketika ada orang meninggal lalu kita menyolatkannya, yang sholatkan kita, yang membaca doakan kita, tapi yang memperoleh ampunan siapa? Yang memperoleh ampunan si mayat. Apa doanya dalam sholat itu? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Warhamhu, sayangi dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Memperoleh apa yang kita doakan si mayat itu. Ketika dia berdosa, dosanya diampuni lantaran orang-orang yang berdoa di dalam sholat mayat itu. Artinya apa? Yang melakukan doa adalah jamaah, yang memperoleh ampunan adalah si mayat itu. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Wa allaisa lil insani illa ma syaa, dan manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang usahakan. Ini yang mengusahakan orang yang berdoa sholat mayat tadi. Orang mayatnya memperoleh manfaat dari doa itu, yaitu dosanya diampuni. Ternyata ada seorang sahabat bernama Ikrimah. Ikrimah itu adalah anaknya Abu Lahab. Abu Lahab anaknya masuk dalam hidayah Allah, yaitu masuk Islam. Ikrimah namanya. Ikrimah belajar kepada Rasulullah SAW. Karena Ikrimah belajar kepada Rasulullah, maka Ikrimah memperoleh ilmu dari Rasulullah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ikrimah. Lalu Ikrimah menyampaikan bahwasanya hadhil ayatu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini berada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Artinya ayat ini ada di dalam kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada yang berada di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan ada di dalam kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ada kitab, 3 kitab ini, ayat ini ada pada 3 kitab, walaupun berbeda kitabnya, ada di dalam 3 kitab ini. Lalu Ikrimah menyampaikan ayat ini berlaku hanya untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa alaihissalam. Itu Ikrimah yang menyampaikan di dalam tafsir Al-Baghawi.
Dan untuk umat Nabi Muhammad SAW, falahu wa nawa ilaihi, maka ia memperoleh usaha yang ia usahakan dan memperoleh usaha orang lain yang diniatkan untuknya. Seperti orang yang melakukan sholat mayat tadi, ketika dia sholat mayat itu niatnya adalah untuk si mayat itu, maka pahalanya adalah sampai kepada si mayat itu, dosa-dosanya diampuni. Andaikan ayat ini masih berlaku, maka tidak ada manfaat sama sekali menyolatkan mayat. Ternyata sholat mayat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada ayat-ayat yang berada di nabi-nabi terdahulu itu terangkum di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.